Ya, kita kembali lagi. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa kesehatan mental itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir, merasa dan juga bertindak. Dan ini sudah terbukti bahwa Nisa pun juga merasakan hal yang sama, mempengaruhi bagaimana ketika dia berpikir, terus juga dia merasa dan akhirnya itu akan berpengaruh pada tindakan yang kita lakukan. Nah, tadi sempat saya singgung. Menurut Nisa sendiri, ini bagaimana kalau untuk di Sultra secara umum melihat seperti apa juga atau mungkin ada beberapa teman-teman Nisa yang juga melaporkan bahwa ya kesehatan kita terganggu nih karena itu tadi ya mental health-nya sedang bermasalah. Gimana Nis? Jadi kalau pandangan saya secara umum dan secara pribadi, saya lihat di Sultra khususnya di Kota Kendari ini, karena saya saat ini di Kota Kendari, saya melihat bahwa orang-orang sekitar belum terlalu memahami tentang pentingnya kesehatan mental. Jadi kita sama-sama saling mengabaikan, Kak. Kayak kesehatan mental itu apa sih? Kayak ndak penting Ji, yang penting makanya kalau kau mau sehat mentalmu, kalau kau mau berpikir positif, kok begini. Jadi mereka tidak memberikan saran yang betul-betul masuk ke dalam diri kita. Dan seharusnya yang kita butuhkan adalah kalau kita misalnya lagi ada di fase mental kita lagi drop, yang kita butuhkan adalah harus didengarkan. Cuman itu Kak, kita tidak butuh dinasehati. Iya, kita tidak butuh dinasehati, malah kalau dinasehati kita makin menjadi-jadi gitu Kak. Jadi makin pikirannya tuh makin bercabang karena secara teori juga Kak, kesehatan mental itu sangat berpengaruh dengan biologikal dalam artian faktor keturunan, kemudian fisikal atau cara didik orang tua kita, kemudian lingkungan itu sendiri, bagaimana di dalam circle kita mempengaruhi apakah tidak, kemudian spiritual Kak, itu yang paling penting. Jadi makanya kesehatan mental itu cakupannya sangat luas Kak. Maka dari itu marilah kita sama-sama saling mengerti dan memahami apa sih mental health itu, apa sih gangguan mental itu gitu, supaya ketika kita melihat orang-orang terdekat kita lagi ada di fase itu, lagi ada di posisi itu, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, what I have to do untuk teman kita atau untuk keluarga kita, seperti itu Kak. Ya jadi memang itu tadi karena kurangnya apa ya, mau memahami sih apa itu mental health ya. Kurangnya pengetahuan tentang mental health. Jadi seharusnya apakah memang mental health ini menjadi apa ya, berarti PR kita bersama Kak, atau seperti apa ini? Ini harus menjadi PR kita bersama Kak, agar itu tadi yang saya bilang, kita bisa tahu kalau misalnya orang-orang di sekitar kita lagi merasakan atau lagi ada ciri-ciri gangguan mental itu sendiri. Karena ya kembali lagi Kak, gangguan mental itu sangat rentan terjadi dengan ibu. Apalagi kita tahu sendiri Kak, ibu nggak ada sekolahnya. As a mom atau menjadi seorang istri itu nggak ada sekolahnya, dan kita pun nggak ada yang gaji. Maka dari itu kalau misalnya kita lagi ada di fase stres, coba tolong dengarkan apa yang kita mau keluarkan, apa yang kita mau curhatkan gitu Kak. Gitu. Nah Nisa sendiri kan bahkan pernah di fase yang mental health-nya juga mungkin sempat terganggu ya, padahal kalau mau dipikir mungkin orang-orang di luar sana melihat apalagi sih yang perlu dirisaukan gitu kan. Masya Allah, ya Kak. Tapi rupanya itu tadi kita nggak bisa menjudge bahwa orangnya seperti ini, pasti dia bahagia saja, tidak bisa. Tapi malah harusnya kita memahami bahwa setiap ibu, setiap perempuan itu kan punya kelemahannya juga masing-masing. Nah tinggal bagaimana kita saling istilahnya ya support ya, saling support gitu. Nah, dampak-dampak terburuknya pun juga mental health kan kita sudah bisa lihat kasus-kasus yang terjadi, adanya pembunuhan, terus juga ibunya sampai mungkin membunuh anaknya. Nah, menurut Nisa sendiri ini bisa dicegah sejak dini tidak, dengan seperti apa sih? Iya Kak, jadi
dengan perlakuan ibu yang seperti itu, tentunya kita bisa cegah dengan apa? Kita harus speak up sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, kita harus speak up. Pentingnya kesehatan mental itu sendiri, Kak. Dan mungkin bagi teman-teman yang follow Instagram saya, sosial media saya, tentunya pasti juga sering melihat bagaimana cara saya memperlakukan anak saya. Dalam artian saya tidak membanding-bandingkan, saya tidak pernah membandingkan cara pola didik saya, pola asuh saya dengan orang lain, tapi bagaimana saya untuk memperlihatkan kepada follower saya atau pengikut saya bahwa ini yang saya lakukan adalah versi terbaik untuk saya dan anak saya dan keluarga saya. Saya tidak mau ada yang mendikte atau misalnya ada yang mau mengkomentari tentang bagaimana cara mendidik anak. Benar. Kayak gitu, Kak. Dan itu memang sangat-sangat berpengaruh. Jadi intinya kita sebagai seorang perempuan harus selalu speak up dengan apa yang sedang terjadi di dunia sekarang. Sekarang kan lagi banyak sekali kasus, Kak. Dan kasus mental health itu menurut yang saya baca, Kak, lebih dari 15 juta penduduk di atas usia 19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental dan depresi. Itu sangat-sangat disayangkan, Kak. Anak muda, terus apa sih yang mereka pikirkan sehingga mereka mengalami gangguan mental? Sebenarnya kalau mau di playback kembali, kalau saya dulu masih umur 19 tahun, saya masih mungkin mental saya terganggu tuh karena kuliah misalnya, tapi bukan yang sampai gimana-gimana. Saya punya teman, saya punya ini. Tapi sekarang coba kita lihat, Kak, usia-usia yang 15 tahun sampai 19 tahun, pokoknya usia-usia muda itu mereka yang paling banyak ada di rumah sakit jiwa karena gangguan mental itu sendiri. Kembali lagi, orang tua yang tidak mengerti keadaan anaknya. Mereka selalu menganggap bahwa ini tuh biasa saja, gangguan mental tuh biasa saja, bisa diatasi mungkin dengan kasih nasihat, kasih saran, atau bahkan mungkin kan orang tua beda-beda ya caranya untuk menasehati. Dan kita sebagai anak kadang tidak menerima cara yang orang tua kita berikan. Iya, karena kan punya anak juga, anak itu kan saya yakin punya pemikiran sendiri juga ya. Itulah, Kak, karena sekarang kenapa kita coba pikir kembali, Kak, kenapa makin banyak anak-anak muda yang gangguan mentalnya itu terganggu? Karena sosial media sekarang yang sangat-sangat berkembang pesat, akhirnya mempengaruhi mental mereka sendiri. Kak, kalau saya boleh jujur, saya sendiri merasa toksik dengan sosial media. Kalau saya melihat followers saya misalnya membagikan hal-hal yang tidak untuk dibagikan, misalnya hal negatif, mereka menyinggung teman mereka sendiri, kemudian mereka membahas hal-hal yang tidak sepantasnya mereka bahas, itu akan menjadi buah pemikiran saya. Dan saya orangnya kayak kalau lihat sesuatu tuh kayak difikirkan, ini orang kenapa ya bisa begini ya? Jadinya mengganggu kesehatan mental saya juga, Kak. Dan begitulah mungkin yang dirasakan anak-anak muda sekarang. Mereka lihat di TikTok banyak yang Kak, sekarang tuh ada konten a day in my life, berapa yang saya habiskan uang dalam satu hari. Kan masih banyak anak-anak muda usia 20 tahun, mereka menghabiskan uang satu hari itu bisa 5 juta. Itu mengganggu kesehatan mental kita, Kak, sebagai anak-anak yang tinggal di daerah yang 5 juta itu cukup untuk 2 bulan, 3 bulan, Kak. Dan itulah makanya kenapa kita harus mengerti bahwa sosial media itu sangat-sangat berpengaruh tentang kesehatan mental kita. Hati-hati. Dan lingkungan juga ya, kita sadar-sadar diri saja ya. Jadi kalau sudah lingkungannya toksik, sudahlah tinggalkan saja gitu. Kayak saya pribadi, Kak, kalau saya lihat follower saya yang membawa hal-hal negatif untuk saya hide story-nya atau terakhir saya blok. Saya udah nggak mau membebani diri saya sendiri. Kita nggak usah ngeladenin. Apalagi kalau ini masalah terkait haters juga, itu juga termasuk ini ya. Sangat-sangat, Kak. Mempengaruhi ya. Dengan followers yang saat ini ada di posisi 16.000, masih sedikit, Kak, tapi waduh, tantangannya sebagai seorang pengguna Instagram dengan followers yang segitu tuh luar biasa, Kak. Karena banyak DM, bukan banyak sih, Kak. Ada beberapa DM masuk kayak 1 sampai 5 orang mengatakan hate mereka tentang saya, terus misalnya komen tentang apa yang saya pakai, apa yang saya lakukan. Masih ada itu nih ya? Masih ada, Kak. Jadi kalau lagi posting Rama, kayak ada yang komen, kenapa sih posting anaknya? Memangnya anaknya begini-begini? Kayak
kenapa gitu. anak sekecil ini yang tidak tahu Iya. apa-apa di komen dengan hal-hal yang tidak Benar, benar, sepantasnya, kayak kasihan kan Kak dengan Benar-benar. mereka yang Tapi kalau komen. dibanding dulu nih sebelum nikah, sebelum punya anak, dulu kan aktif ya di berbagai ajang-ajang pijan ya. Nisa juga tahu, kita juga semua tahu. Seberapa besar yang hatersnya itu yang dulu dan yang sekarang, atau tambah banyak sebenarnya? Sebenarnya sama sih Kak. Sama ya. Tapi memang pada saat punya suami dan punya anak, karena saya juga niat dari dalam hati saya membagikan konten atau story, niatnya tulus, baik, hanya untuk sekedar sharing, benar. tidak ada maksud apa-apa, misalnya mau pamer, nauzubillah, atau misalnya ada hal lain. Jadi mungkin orang-orang lebih pintar menanggapi Kak gitu. Jadi lebih sedikit orang-orang yang komen judge kayak cuman 1-2 orang kayak gitu. Nggak cukup 10 Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dulu kan lebih kayak ke diriku sendiri, ke Iya. penampilan kayak sepatunya jelek, sepatunya ini, bajunya gini-gini kayak gitu. Make upnya jelek ini. Tapi alhamdulillah saya dikasih kelebihan sama Allah untuk malas pusing. Jadi kalau ada apa-apa saya tinggal blok, saya ndak baca, kemudian saya hapus, sudah tidak mau masuk di dalam Bener-bener. pikiran. Tapi pernah ini malas pusingnya ini sejak dulu sebelum nikah atau sebenarnya setelah nikah ini karena banyak belajar dari lalu gimana nih? Sejak dulu Kak. Oh, dari dulu. Sejak ya, dulu alhamdulillah betul-betul sih. nggak mau Ambil pusing ya. nggak mau ambil pusing. Jadi kalau ada apa-apa Nisa kayak gini, nggak urus. Iya, oke. Nggak urus. Iya, Kau iya. bilang apa ya? Yang Iya, jalan iya. hidupku tuh saya, bukan kau. Betul Gitu. sekali. Jadi memang penting sekali untuk mengambil sikap sih, karena yang tahu diri kita ya kita sendiri. Diri kita sendiri, betul. Benar, yang bisa merasakan gini, karena sakit dan senangnya diri kita ya kembali ke kita ya. Betul, Kak. Jadi kalau kita mau ya mentalnya masih sehat-sehat saja ya penting menjaga sebenarnya dan menghindari lingkungan-lingkungan yang membuat toksik dalam kehidupan kita. Baik, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Sultra.